pekerja, selamat datang di kelas hebat.id. Di sini, kita akan membahas berbagai aturan penting seputar ketenagakerjaan yang wajib kamu tahu. Yuk, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu update dengan ilmu yang bermanfaat. Kelas hebat.id, wadah ilmu untuk sobat pekerja. Berikut beberapa aturan ketenagakerjaan yang perlu diketahui oleh karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Aturan ketenagakerjaan yang perlu karyawan tahu. Hak menerima upah yang layak sesuai dengan upah minimum regional, UMR. Hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hak cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja 1 tahun. Waktu kerja dan lembur. Oke, kita mulai. Kita bahas yang pertama. Hak menerima upah yang layak sesuai dengan upah minimum provinsi, UMP. Ketentuan mengenai hak pekerja untuk menerima upah yang layak sesuai dengan upah minimum provinsi, UMP, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Permenaker. Lalu bagaimana jika perusahaan melanggar? Ini yang perlu teman-teman tahu. Jika perusahaan melanggar ketentuan mengenai upah minimum provinsi, UMP, ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah sanksi administratif, yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha. Yang kedua bisa sampai dengan sanksi pidana, seperti pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Sekarang mungkin ada pertanyaan. Lalu kira-kira sebagai karyawan apa yang harus kita lakukan kalau mengalami hal seperti ini? Tuntutan perdata oleh pekerja. Pekerja yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk menuntut hak atas upah yang belum dibayarkan sesuai ketentuan. Atau teman-teman bisa melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan. Pekerja dapat melaporkan pelanggaran ke Dinas Ketenagakerjaan, Disnaker, setempat untuk dilakukan mediasi dan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Oke, kita lanjut. Next kita bahas yang kedua. Hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, serta peraturan lainnya. Apa saja sih yang tercakup pada BPJS Ketenagakerjaan? Yaitu JKK, perlindungan terhadap kecelakaan kerja. JHT, tabungan jangka panjang yang bisa dicairkan saat pensiun, 56 tahun, atau kondisi tertentu. JP, manfaat bulanan bagi pekerja yang pensiun, cacat total, atau ahli waris jika meninggal. JKM, santunan bagi ahli waris jika pekerja meninggal bukan karena kecelakaan kerja. JKP, bantuan bagi pekerja yang terkena PHK berupa uang tunai, pelatihan, dan info kerja. Lalu selanjutnya mengenai BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan melindungi kesehatan pekerja dan keluarganya dengan layanan di FKTP, yaitu puskesmas atau klinik, rumah sakit, serta obat atau pemeriksaan laboratorium. Kita lanjut untuk bagian ketiga. Hak cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja 1 tahun. Yang pertama yaitu mengacu pada dasar hukum. Sesuai dengan pasal 79 ayat 2, huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan juga ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pada tahun 2023 lalu. Yang mana pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa
Pekerja harus telah bekerja selama sekurang-kurangnya 12 bulan berturut-turut. Kita lanjut bagian terakhir yang paling menarik, yaitu bagian keempat. Waktu kerja dan lembur. Jam kerja normal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja, jam kerja karyawan telah ditentukan sebagai berikut. 5 hari kerja dalam seminggu 8 jam per hari, total 40 jam per minggu. Atau 6 hari kerja dalam seminggu 7 jam per hari, total 40 jam per minggu. Artinya, perusahaan harus menetapkan sistem kerja yang tidak melebihi 40 jam per minggu untuk jam kerja normal. Ketentuan lembur. Jika karyawan bekerja melebihi jam kerja normal, maka itu dihitung sebagai lembur. Beberapa aturan lembur yang harus diperhatikan. Maksimal lembur 4 jam per hari, 8 jam per minggu, tidak termasuk hari libur nasional. Syarat lembur. Harus ada persetujuan dari karyawan, tidak bisa dipaksakan sepihak oleh perusahaan. Karyawan yang bekerja lembur berhak mendapat upah lembur sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sini teman-teman perlu tahu untuk perhitungan lembur yang tertuang dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai berikut. Hari kerja biasa. 1 jam pertama, 1,5 kali upah per jam. Jam berikutnya, 2 kali upah per jam. Khusus untuk hari libur resmi dengan perhitungan sebagai berikut. 8 jam pertama, 2 kali upah per jam. Jam ke-9 dan ke-10, 3 kali upah per jam. Jam ke-11 dan ke-12, 4 kali upah per jam. Kita lanjut ke contoh rumus perhitungan lembur. Karyawan bekerja dengan 2 jam lembur setelah jam kerja normal. Gaji bulanan, 5 juta rupiah. Upah per jam, Rp28.902, dihitung dari 5 juta rupiah dibagi 173 jam. Oh iya. Sepertinya teman-teman bertanya angka 173 berasal dari mana? Jadi perhitungan didapatkan dari sistem 40 jam minggu. Nah kalau kita hitung dalam setahun ada 52 minggu. Sehingga jika kita bagikan maka rata-rata dalam sebulan didapatkan sejumlah 4,33 minggu. Jadi jika dikalikan maka 40 jam minggu dikalikan 4,33 minggu maka hasilnya adalah 173,33 jam dan dibulatkan menjadi 173. Oke. Kita lanjut ke teknis perhitungannya. Cara perhitungan lembur dengan contoh lembur selama 2 jam. Jam pertama menggunakan perhitungan 1,5 dikali Rp28.902, hasilnya Rp43.353. Sedangkan di jam kedua dengan perhitungan 2 dikali Rp28.902, maka hasilnya Rp57.804. Jadi total upah lembur yang diterima karyawan tersebut dengan 2 jam lembur adalah Rp101.157. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk sobat pekerja. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan informasi penting ini. Subscribe kelashebat.id dan nyalakan loncengnya untuk dapatkan update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.